antaranya terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, urutan hadis yang 2702, juga terdapat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, dan beberapa kitab hadis yang lain. Saya bacakan redaksi yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Malik Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Anil Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Dari Al-Aghar Al-Muzani, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya telah terjadi ghain atas hatiku, wa inni la astaghfirullah, dan sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Di dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya telah terjadi ghain atas hatiku, hatta, sehingga saya astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, fil yaumi mi'ata marratin, dalam satu hari 100 kali. Apa makna kata ghain yang terdapat di dalam hadis tadi? Secara bahasa, ghain itu artinya adalah penghalang. Kullu ma yaqulu bainaka wa baina syai'in fa huwa ghain. Secara bahasa, semua yang menjadi penghalang atas dirimu dengan sesuatu yang lain, maka itu adalah ghain. Awan dalam bahasa Arab disebut ghaib, itu juga adalah ghaib karena dia menjadi penghalang. Meskipun kata sebagian ulama kita yang ahli bahasa, ghaib itu menghalangi tapi dia tidak menutupi. Sebagaimana awan boleh jadi menjadi penghalang tapi dia tidak menutupi sama sekali, tidak menutupi secara keseluruhan. Nah, redaksi hadis ini kemudian menjadi muskil, menimbulkan satu problem. Ketika disebutkan bahwa innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya telah terjadi ghain atas hatiku. Bagaimana cara memaknai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Ya. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam As-Suyuti semoga Allah merahmati beliau, bahkan sampai berkata, hadis ini termasuk hadis mutasyabih. Hadis yang mutasyabih, hadis yang samar-samar. Sehingga kata beliau, tidak perlu untuk berkecimpung atau berusaha untuk memahami tafsirnya, maknanya. Sebagaimana Al-Quran, ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Dalam Al-Quran disebut seperti itu. Walladzi ansala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Kemudian di dalam Al-Quran itu minhu ayatu muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, itulah induknya Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, tapi ada juga yang mutasyabihat, ada yang samar-samar maknanya. Nah, begitu pula hadis
Ada yang muhkamat, jelas, terang maknanya. Ada yang mutasyabih. Hampir sama dengan itu, kata salah seorang ulama, Imam Al-Asma'i rahimahullah. Beliau berkata bahwa "Lau kana qalbu ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam la takallamtu alaihi." Seandainya yang dibicarakan di dalam hadis ini bukan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memberikan komentar. Seandainya bukan hatinya Nabi. Tapi masalahnya yang dibicarakan di dalam hadis ini hatinya Nabi. Karena itu saya menahan diri untuk tidak memberikan komentar. Kenapa muncul pandangan seperti itu? Karena ghain sekali lagi maknanya adalah penghalang. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, sesungguhnya hatiku terhalangi. Bahkan ada seorang ulama, yaitu Qadi Iyad rahimahullah. Beliau memahami bahwa yang dimaksud dengan terjadinya ghain pada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu fatarat wa ghafalan. Adanya kejenuhan dan kelalaian. Jadi menurut beliau, hati Nabi pun itu pernah lalai dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi dari pandangan itu beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan hadis tadi, sesungguhnya saya mengalami kemalasan. Ada yang menerjemahkan sesungguhnya hatiku tertutupi. Tentu makna-makna yang seperti ini la yaliku bi kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak serasi, tidak sesuai untuk disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seperti apa semestinya kita memaknai hadis tersebut? Ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ulama kita untuk menghilangkan problem dalam memahami hadis itu. Yang pertama bahwa lain yang dimaksud adalah sakinah, ketenangan. Jadi innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya terjadi ghain pada hatiku. Maksudnya di situ adalah hatiku mengalami ketenangan. Maka istighfar yang Nabi lakukan itu adalah untuk menunjukkan ubudiyah, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ada kekurangan yang beliau alami. Ada juga ulama kita yang memaknai bahwa lain yang dimaksud yaitu munculnya khusyuk dan khudu kepada Allah SWT. Maka istighfarnya Nabi adalah wujud dari rasa syukur. Karena ungkapan istighfar itu tidak hanya diucapkan ketika seseorang melakukan satu perbuatan dosa atau maksiat. Tapi istighfar juga diucapkan ketika selesai melakukan satu ketaatan. Ya, yang paling mudah misalnya. Begitu selesai sholat, kalimat pertama yang diucapkan itu adalah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini baru selesai melakukan ketaatan. Cuman ada ulama yang memberikan pemanaan bahwa mengapa orang selesai sholat itu beristighfar, karena sebaik apapun seseorang melakukan sholat, tentu ada kekurangan di dalamnya. Seperti salat subuh yang kita kerjakan tadi, sebaik apapun kita berusaha melaksanakannya, tentu ada kekurangannya. Tidak mungkin sempurna. Maka kita kemudian beristighfar kepada Allah SWT. Pemanaan yang lain, ya kita beristighfar sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan satu ketaatan kepada Allah SWT. Jadi istighfar bukan hanya karena berbuat maksiat, ya melakukan dosa, tapi juga ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan yang lain yang dikemukakan oleh ulama kita, ya, Nabi itu selalu berubah keadaannya,
dari kamal ilal akmal. Dari keadaan yang sempurna kepada keadaan yang lebih sempurna. Dari keadaan yang baik menuju kepada keadaan yang lebih baik. Ya. Jadi hati Nabi selalu seperti itu. Hati yang sudah baik berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi berubah lebih baik lagi, begitu seterusnya. Tidak pernah stagnan. Di dalam Al-Quran Allah SWT misalnya menegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu untuk Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang terakhir, yang akan datang, khairul laka. Itu lebih baik bagimu, ya Muhammad SAW. Minal ula. Daripada yang telah lewat. Daripada yang sebelumnya. Nah, Nabi dengan kata lain, selalu berada pada maqam at-tarakki. Maqam kedudukan tarakki. Selalu meningkat, mendaki, menanjak. Tidak pernah stagnan apalagi turun. Karena Nabi itu selalu tarakki. Maka ketika Rasulullah SAW berada pada satu maqam yang lebih baik, beliau kemudian melihat keadaan yang sebelumnya yang telah beliau lewati. Keadaan yang baik juga. Tapi yang sekarang ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ketika itulah beliau merasa baik. Melihat keadaan yang sebelumnya itu. Ada seorang ulama sufi, yaitu Abu Hasan Az-Zazili, qaddasallahu sirrah. Beliau bercerita, saya berhari-hari mengalami kesulitan dalam memaknai hadis ini. Selama berhari-hari. Sampai suatu malam, saya kemudian bermimpi. Dalam mimpi itu saya didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada saya, wahai Abul Hasan, ghain yang saya maksud adalah ghainul anwar, bukan ghainul aghyar. Penghalang yang saya maksud adalah ghainul anwar, cahaya-cahaya, bukan kegelapan-kegelapan. Jadi makna ghain dalam hadis itu sesuatu yang positif. Jangan dimaknai karena Nabi merasa malas, maka kemudian beliau beristighfar kepada Allah SWT. Karena Nabi lalai, lalu kemudian beliau istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Karena Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW, pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam sepanjang hidupnya. Artinya Nabi hatinya tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan itu, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah Anda tidur dulu ya Rasulullah sebelum salat witir? Maka Nabi menjawab, "Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi." Kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meskipun dalam keadaan tidur, hatinya tidak pernah tidur. Hatinya tidak pernah lalai. Selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan hati. Tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemaknaan seperti itu pula lah, semestinya kita memahami hadis-hadis yang menceritakan pernah beberapa kali Rasulullah SAW lupa rakaat di dalam salatnya. Pernah Nabi salat di siang hari, salat zuhur atau salat asar. Baru 2 rakaat, Nabi sudah salam. Dan tidak ada sahabat yang berani menegur Nabi SAW dalam salatnya. Sampai setelah selesai salat, barulah ada seorang sahabat yang bernama Khirbaq.
yang lebih dikenal dengan gelar Zulyadain, datang menemui Nabi. Kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah Anda lupa atau salatnya dikasar?" Maka Nabi menjawab, "Mana situ walam tuksar." Saya tidak lupa dan salat juga tidak dikasar. Kata Hirbak, "Kalau Anda tidak mengkasar ya Rasulullah, berarti Anda lupa. Karena tadi kita cuma salat 2 rakaat saja." Nabi kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, "Asadaka Zulyadain?" Benarkah yang disampaikan oleh Zulyadain ini? Kata para sahabat, "Benar ya Rasulullah." Nabi kemudian melanjutkan 2 rakaat sisanya. Nah, hadis ini mesti dipahami dalam kerangka yang saya sampaikan tadi, bahwa Nabi itu tidak pernah lupa kepada Allah. Karena ada sebagian orang yang kemudian memberikan penilaian, oh berarti Nabi itu sama saja dengan kita. Sebagaimana kita biasa lupa rakaat salat, Nabi juga lupa rakaat salat. Ya, tidak sama, karena penyebabnya beda. Maksudnya seperti apa? Salat itu kan wasilah. Salat itu adalah perantara. Tujuannya apa? Zikrullah. Ya, kalau salat ya sekedar wasilah saja. Tujuannya yang utama zikrullah. Kalau kita ini yang bukan Nabi, jika mengalami kelalaian di dalam salat, lupa rakaat, apa yang menjadi penyebab? Penyebabnya tentu dunia. Ya, dengan beragam maknanya. Bisa pekerjaan, bisa keluarga, bisa kesibukan, dan lain-lain. Itu yang membuat kita lupa rakaat salat. Tapi kalau Rasulullah SAW lupa rakaat salat, itu bukan karena dunia. Yang membuat beliau lupa rakaat salat justru karena khusyuknya mengingat Allah. Ya, karena begitu khusyuk mengingat Allah, maka wasilahnya pun, sarananya pun beliau kemudian lupa rakaatnya. Ya, sekalipun kalau ulama fikih mengatakan ya itu sebagai pembelajaran bagi kita obatnya supaya kita tahu bagaimana bersikap kalau mengalami hal yang sama. Tapi yang ingin saya tegaskan, jangan kita menganggap bahwa Nabi lupa itu karena faktor dunia. Nabi lupa rakaat salat karena ingat kesibukan, pekerjaan dan sebagainya, urusan umum. Tapi karena justru khusyuknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti ini Pak Muhammad. Tentu Rasulullah jauh untuk kita perumpamakan, tapi untuk mendekatkan pemahaman saja. Misalnya ada seseorang yang sudah lama sekali tidak pernah berjumpa dengan gurunya. Lama tidak pernah berjumpa. Dia merasakan kerinduan. Tiba-tiba tanpa disengaja bertemu di suatu tempat. Lalu mereka cerita, melepaskan kerinduannya. Karena begitu rindunya lupa dengan suasana sekitar. Seakan-akan yang ada di tempat itu hanya mereka berdua saja. Bahkan tempatnya pun mereka lupa. Apalagi orang-orang yang ada di tempat seperti itu, di tempat itu. Begitulah Rasulullah SAW. Karena begitu khusyuknya mengingat Allah SWT, bahkan rakaat salat pun pernah beliau lupa. Sekalipun kejadian ini tidak banyak, paling 5-6 kali saja, kurang lebihnya. Jemaah subuh yang dirahmati dimuliakan SWT. Pemaknaan yang lain yang cukup bagus juga dalam menjelaskan hadis tadi adalah bahwa yang dimaksud dengan yughanu ala qalbi, terjadi ghain pada hatiku, yaitu tu'radu ila Rasulullah SAW a'malu ummatihi, dinampakkan, diperlihatkan kepada Nabi SAW amalan-amalan umatnya. Kondisi kita ini, keadaan kita ini yang diperlihatkan kepada Nabi. Maka ketika Rasulullah SAW melihat keadaan kita, kondisi kita, itulah yang menimbulkan ghain di hatinya Nabi. Karena syafaatnya, karena rasa ibahnya, rasa kasihannya kepada kita umatnya. Wah, umatku kasihan begini saja keadaannya. Amalnya masih sedikit sekali. Itulah yang dialami oleh Nabi. Maka Rasulullah beristighfar itu bukan untuk dirinya, tapi beliau beristighfar untuk umatnya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan istighfarnya Nabi bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Misalnya, di surah Ali Imran ayat 159. Allah SWT berfirman, "Wabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta fazzan
ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan kasih sayang Allah yang tercurah kepadamu ya Muhammad, engkau bersikap lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan berpaling menjauh darimu. Maka fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Maafkan umatmu, maafkan sahabat-sahabatmu. Ya. Yang sudah bersikap tidak sesuai dengan harapanmu itu, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan beristighfarlah untuk mereka. Jadi Nabi bukan beristighfar untuk dirinya, wastaghfir, istighfar untuk umatmu. Wasyawirhum fil amr, dan libatkan mereka dalam musyawarah ketika ingin memutuskan satu urusan. Fa idza azamta, maka jika engkau telah berazam, punya keinginan kuat, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Satu. Ayat yang kedua misalnya di surah An-Nisa ayat 64. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah." Wa ma arsalna mir rasul, dan tiadalah kami mengutus seorang rasul illa liyuta'a bi iznillah, kecuali untuk ditaati dengan izinnya Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum, seandainya mereka itu ketika menzalimi dirinya dengan berbuat maksiat, melakukan dosa, ja'uka, mereka kemudian datang menemuimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah menemuimu, fastaghfarullah, mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun meminta ampunan untuk mereka. Jadi istighfarnya Nabi untuk umatnya. Lawajadullaha tawwabar rahimah, niscaya mereka akan mendapati Allah dalam keadaan maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi menunjukkan syafaqah, rasa iba, kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita ini umatnya. Kan sifat Nabi yang sangat menonjol disebut dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Bisa juga dibaca min anfasikum, rasul yang paling bernilai, yang paling berharga. Azizun alaihi ma'anittum, yang berat dia rasakan ketika kalian mengalami penderitaan. Umatnya menderita, beliau merasa berat. Harisun alaikum, besar sekali keinginannya untuk melihat kebaikan pada diri kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan khusus kepada orang-orang yang beriman, beliau maha penyantun dan maha penyayang. Nah, ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan Allah. Terlepas dari itu semua, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan beristighfar. Baik ketika dalam kondisi kita melakukan satu maksiat atau perbuatan dosa, beristighfarlah, tobatlah kepada Allah SWT. Ataupun dalam kondisi ketika kita merasa telah mengalami penurunan kualitas iman, meskipun tidak berbuat dosa. Karena taubat itu ada 3 tingkatannya, maka ada 3 istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Meskipun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan sama karena keterbatasan bahasa kita dalam menerjemahkan. Kata yang pertama yaitu kata taubah, kata kedua inabah, dan kata ketiga aubah. Jadi taubah,
inaba, aubah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan sama taubat. Taubat itu sebetulnya sifatun lil mukminin, sifatnya orang beriman. Maka di Quran disebut, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Itu sifatnya orang yang beriman. Sementara inaba adalah sifatun lil auliya wal muqarrabin. Sifatnya para wali dan orang yang dekat dengan Allah. Wajah biqalbin munib. Datang kepada Allah dengan hati yang bertobat. Ini level kedua. Dan yang ketiga disebut aubah. Ya, aubah. Ini sifatnya sifatul lil anbiya war rusul. Disebutkan bahwa para nabi itu ya awwab, senantiasa awwab kepada Allah SWT. Kalau sederhananya begini. Kalau taubat itu dilakukan ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan Allah. Ada orang meninggalkan salat wajib, salat 5 waktu. Dia meninggalkan kewajiban. Maka dia bertobat kepada Allah. Itu level paling rendah. Atau ada seseorang yang berdusta. Yang tidak menepati janji. Ya. Berarti dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Maka dia bertobat. Ini paling rendah. Nah, level yang kedua. Yaitu orang yang melakukan inabah. Ketika dia meninggalkan amalan sunnah. Atau melakukan yang makruh. Jadi bukan kewajiban yang dia tinggalkan amalan sunnah. Ada seorang tabi'in, tiba-tiba di pagi hari teriak-teriak di rumahnya. Dia panggil tetangga-tetangganya. Wahai tetangga-tetanggaku, datanglah ke rumahku, taksiahi saya, taksiahi saya. Tetangga-tetangganya berdatangan. Lalu bertanya, siapa yang meninggal Pak? Kenapa kami dipanggil takziah? Oh, tidak ada yang meninggal. Terus kenapa kami dipanggil takziah? Kata beliau, seandainya ada keluargaku yang meninggal, itu jauh lebih saya sukai dibandingkan musibah yang baru saja menimpa saya. Tetangganya berpikir, ini musibah besar sekali. Karena dia lebih senang ada keluarganya yang meninggal dibandingkan musibah itu. Musibah apa itu Pak? Kata beliau, saya sudah terlambat bangun, sehingga tidak sempat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu musibah. Jadi karena tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, itu dipandang musibah yang besar sekali. Karena Nabi menyampaikan bahwa rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti ketika tidak melakukan itu ya kehilangan dunia dan segala isinya. Atau melakukan yang makruh. Karena suatu kondisi terpaksa makan minum berdiri. Dan dilarang Nabi. Tapi bukan larangan haram, larangan makruh. Maka ia akan bertobat kepada Allah. Namanya inabah. Karena kondisi akhirnya dia buang air kecil berdiri. Itu dilarang. Tapi larangan makruh bukan larangan haram. Adapun taubat level yang ketiga yang disebut taubat tadi. Bukan karena melakukan yang haram. Atau melakukan yang makruh. Tapi melakukan yang mubah. Hanya karena melakukan yang mubah itu, maka ada penurunan pada kualitas hatinya, zikirnya. Misalnya ketika dia sibuk dengan keluarga, atau ketika dia bekerja. Ini kan pekerjaan mubah semua, perbuatan mubah. Tapi ketika perbuatan mubah itu menyebabkan kualitas hati kita menurun, berkurang keimanan kita, zikir kita, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Hanzalah. Tiba-tiba beliau teriak-teriak, lakadona fakah Hanzalah, lakadona fakah Hanzalah. Sungguh Hanzalah telah munafik. Sungguh Hanzalah telah munafik. Nah, fakah Hanzalah. Padahal Hanzalah ini sahabat yang rajin sekali ibadah. Datanglah sahabat-sahabat termasuk Abu Bakar. Nah, kenapa kamu mengatakan kamu sudah munafik, rajin sekali ibadah? Bagaimana saya tidak mengatakan seperti itu? Kalau kita sama-sama Nabi, dengar pengajian, ya, kita dengarkan nasihat-nasihatnya Nabi, itu sepertinya akhirat saja yang kita ingat. Sepertinya sudah surga itu di depan mata. Tapi begitu kita pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, kondisi hati kita tidak begitu lagi. Jadi saya munafik ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, berarti saya juga munafik karena begitu juga keadaan saya. Akhirnya dua-duanya datang menemui Nabi, diceritakan itu. Apa kata Nabi? Saatan.
saatan-saatan. Yang begitulah hati manusia. Ada saat di mana kita merasa begitu dekat dengan Allah SWT. Tapi ada juga saat di mana kita kemudian melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Yang terpenting adalah jangan sampai itu melalaikan kita dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nggak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebagaimana biasa kita dengar atau baca bahwa kesempurnaan Islam itu ada 5, yaitu iman, ibadah, muasyarah, muamalah, dan akhlak. Pertanyaan kami, bagaimana caranya, Ustaz, supaya kita senantiasa bisa melaksanakannya dan wujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apa yang paling penting dalam 5 perkara tersebut? Demikian, terima kasih. Baik. Gini Pak ya, Islam itu punya beberapa makna. Dia punya makna yang luas, kemudian ada maknanya yang lebih khusus, ada makna yang lebih khusus lagi. Jadi 3 lapis. Yang paling luas makna Islam adalah sikap penyerahan diri kepada Allah. Jadi ketika disebut seorang itu muslim, artinya dia berserah diri kepada Allah. Karena itu semua nabi dan rasul itu muslim. Tidak ada satupun nabi yang tidak muslim, yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di Al-Quran disebut, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tapi beliau itu adalah orang yang hanif, yang lurus, musliman. Dan beliau seorang muslim. Ibrahim itu muslim karena beliau berserah diri kepada Allah. Di ayat yang lain di surah Al-Baqarah disebutkan, am kuntum syuhada il hadara ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua nabi itu muslim. Ketika Islam dipahami tadi sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna Islam yang paling luas. Kemudian lebih khusus daripada itu, Islam adalah nama bagi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih khusus maknanya. Jadi ketika disebut Islam, maka itu adalah nama bagi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna khususnya, Pak. Khusus yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Hanya kita sebut. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Saya ridha Allah sebagai Rabbku, Tuhanku. Saya ridha Islam sebagai agamaku. Maksudnya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu yang saya jadikan sebagai agama. Dan saya ridha Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Lebih khusus lagi daripada itu ada makna Islam lebih khusus. Jadi Islam adalah nama bagi sebagian ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tidak semua ajaran yang dibawa oleh Nabi itu disebut Islam. Nama bagi sebagian ajaran dibawa oleh Nabi. Dasarnya apa?
Hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Dalam hadis itu diceritakan, agak panjang hadisnya, saya kesimpulannya saja. Suatu waktu Nabi kumpul sama-sama sahabat. Datang malaikat Jibril alaihissalam. Beliau mengubah wujudnya seperti manusia biasa. Lalu mengajukan 5 pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Beliau bertanya tentang akhbirni mal Islam. Beritahu saya apa itu Islam. Nah, ini Islam. Ini Islam dalam makna khusus. Kemudian beliau bertanya tentang iman. Beliau bertanya tentang ihsan. Beliau bertanya tentang kiamat. Kapan waktunya. Dan beliau bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Di akhir hadis disebutkan bahwa setelah beberapa hari selang waktu peristiwa itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketemu Nabi. Terus Nabi tanya kepada Umar bin Khattab, Umar, atadri manis sail? Kamu tahu tidak Umar siapa yang bertanya itu beberapa hari lalu? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan, fa innahu Jibril. Itu sebetulnya adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang untuk mengajarkan pokok-pokok ajaran agama kepada kalian. Nah, dari situlah ulama kita membagi. Bahwa pokok-pokok ajaran agama itu Islam dalam makna khusus. Iman, kemudian ihsan. Ditambah lagi satu tentang asratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Atau kejadian-kejadian fitnah-fitnah akhir zaman. Itu juga penting untuk kita ketahui. Bukan karena kita mau mengubah. Karena bisa diubah, pasti terjadi tanda-tanda kiamat. Tapi untuk apa kita ketahui? Supaya kita tahu bersikap ketika itu terjadi. Karena Nabi sudah sampaikan, ini kejadian-kejadian yang akan dialami oleh umatku. Nah, jadi kita tahu bersikap. Meskipun sebagian ulama kita memasukkan yang keempat ini ke bagian yang kedua, ke iman. Maka ada yang membagi ajaran agama itu cuma 3 saja. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu kemudian dikonkretkan, dinamakan syariat. Iman itu kemudian dikonkretkan, dinamakan dengan akidah. Atau lebih spesifiknya tauhid. Ihsan itu dikonkretkan, disebut dengan akhlak. Kemudian dikaji, dipelajari. Ketika syariat dikaji, dipelajari, maka disebut dengan ilmu fikih. Ketika akidah dipelajari, disebut dengan ilmu tauhid. Ketika akhlak dipelajari, disebut dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, prakteknya yang paling praktis dalam kehidupan keseharian, ketika fikih dipraktekkan, itu prakteknya ada pada mazhab. Mazhab fikih. Nah, kemudian akidah itu ketika diwujudkan dalam keseharian kita, itulah pada paham-paham yang ada. Lalu tasawuf itu ketika diwujudkan dalam keseharian kita, itu dalam tarikah. Ya, misalnya, mazhab fikih. Kita di Indonesia mayoritasnya mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam persoalan akidah, kita di Indonesia mayoritasnya mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mayoritasnya. Nah, dalam tarikah beragam. Yang terpenting adalah ada silsilahnya, mata rantainya yang bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tarikah Qadiriyah, tarikah Naqsabandiyah, tarikah Sadziliyah, tarikah Rifaiyah, ya, tarikah Khalwatiyah, mau Khalwatiyah Samaniyah, Khalwatiyah Yusuf, ya. Dan macam-macam tarikah yang terpenting dia punya mata rantai yang nyambung kepada Nabi. Kalau tadi disebut tentang ibadah itu masuk di fikih-fikih itu, kemudian ada cabang-cabangnya lagi. Ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih
muamalah. Kalau ibadah pada konteks hubungan kita ini sebagai hamba dengan Allah, masuklah salat, masuk puasa, masuk haji. Kalau muamalah dalam konteks interaksi kita dengan sesama, masuklah jual beli, masuklah sewa menyewa, dan seterusnya. Nah, semua ini seyogianya kita satu, dipelajari dulu. Setelah dipelajari baru kita amalkan. Al ilmu qabla al amal. Ya, kita pelajari kemudian kita amalkan. Tentu tidak semua orang dituntut untuk mempelajarinya secara terperinci. Kalau terperinci lah itu tugasnya para ulama kita. Mengetahui secara terperinci dengan dalil-dalilnya, cara istimbatnya dan seterusnya. Mohon maaf, bagi yang awam, mohon maaf, ya cukuplah bagi kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Karena kita tidak punya, mohon maaf, kapasitas kemampuan atau mungkin waktu yang seperti dimiliki oleh para ulama kita. Ya memang memfokuskan diri dalam mengkaji keseluruhan dari ilmu-ilmu itu. Mungkin itu Pak disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nabi Muhammad SAW beristighfar untuk umatnya. Ya. Lalu kadang-kadang kita Ustaz, banyak budaya-budaya kita kalau melihat sesuatu keadaan menggunakan bahasa yang tidak layak. Nah, kalau misalnya kita meniru dari Rasulullah, kan level mengucapkan astagfirullah itu kan tadi ada level yang haram, itu standar kalau melakukan kesalahan. Lalu ke makruh atau mubah. Nah, kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita melihat misalnya di jalan, kita lagi naik mobil tenang-tenang, tiba-tiba ada motor ngebut, lalu kita astagfirullahaladzim. Pokoknya melihat sesuatu keadaan orang lain yang bersalah bukan kita, tapi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukumnya bagaimana? Baik. Ada yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan perkataan yang terlontar sebagai satu kebiasaan. Maka dia tidak dipahami seperti makna asalnya. Saya kasih contoh Pak ya. Misalnya nih, Rasulullah SAW kan melarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak bisa kita misalnya bersumpah demi langit, demi bumi, itu tidak boleh. Sumpah itu ya harus dengan nama Allah. Tapi di hadis sering kita jumpai itu. Nabi SAW mengatakan, bi abi wa ummi. Kalau diterjemahkan secara harfiah, demi bapakku dan ibuku. Sahabat juga biasa begitu. Bi abi wa ummi. Demi bapakku dan ibuku. Katanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nah, ulama menjelaskan. Ketika Rasulullah mengucapkan itu, para sahabat mengucapkan itu bukan dalam konteks bersumpah. Tapi itu memang ucapan yang merupakan kebiasaannya orang Arab pada waktu itu. Jadi kalimat yang terletak sebagai kebiasaan mereka. Sekarang ini Pak, banyak orang istighfar itu bukan sesuai dengan maknanya. Tapi hanya terlontar begitu saja sebagai kebiasaan. Orang di luar Islam pun biasa. Astagfirullah. Bukan orang Islam. Itu kalimat yang terlontar begitu saja. Bukan dengan makna saya mohon ampun kepada Allah. Seperti makna yang terkandung di dalam kalimat itu. Itu terlontar saja. Banyak orang di luar Islam pun yang pasti mengucapkan salam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa lihat. Bukan orang Islam. Artis-artis juga banyak. Bukan orang Islam. Sebut astagfirullah. Sebut assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ungkapan itu sekali lagi bukan sesuai dengan makna asli. Nah, samalah tadi. Ucapan istighfar kadang-kadang diucapkan orang ekspresi dari kekagetan. Kaget oleh sesuatu. Astagfirullah. Ya, jadi bukan dalam arti saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sebatas ekspresi dari kekagetan saja. Itu tidak diistilahkan dengan kalimatun jarrat alaihil 'adah.
Satu pernyataan yang terlontar begitu saja karena sudah merupakan satu kebiasaan. Maka dia tidak dihukumi berdasarkan makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Apakah dapat pahala dari ucapan itu? Ya, kalau hanya lontaran begitu saja tentu tidak, karena bukan maknanya yang dia inginkan. Hanya kaget, astagfirullah. Kadang-kadang lagi mohon maaf ada yang kepleset, astagfirullah. Ini mah, semuanya astagfirullah. Itu kalimat-kalimat yang jarat alihil aada saja. Dan mestinya istighfar tadi, kalau ada kewajiban ditinggalkan, ada yang sunnah ditinggalkan, atau ada perbuatan mubah tapi membuat kualitas iman kita berkurang. Kalau ada satu kejadian yang di luar dari ekspektasi kita, yang diajarkan oleh Nabi SAW itu mengucapkan Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah artinya adalah apa yang Allah kehendaki. Sebetulnya kalau panjangnya itu, Masya Allahu kana wa ma la yasha la yakunu. Itu panjangnya. Kalau kita biasa ringkas saja, Masya Allah. Maksudnya apa? Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, ya dia tidak akan terjadi. Kita melihat, Pak, tiba-tiba ada tabrakan. Kan kita tidak berharap ada kejadian begitu. Ada tabrakan. Nah, hadir di dalam hati kita. Ya, meskipun kita tidak mengharapkan ini, kalau Allah menghendaki, ya pasti terjadi. Kita ucapkan, Masya Allah. Karena wa ma la yasha la yakunu. Ya sudah, karena panjang, udah pendeknya saja. Masya Allah. Maksudnya sebetulnya adalah kalau Allah yang menghendaki, ya pasti itu akan terjadi. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih istighfar. Ya. Kita ini bukan nabi, tapi kita mau istighfar untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Bagaimana? Apakah itu yang benar? Bolehkah? Ataukah kita istighfar untuk diri kita dulu, baru istighfar untuk keluarga? Itu saja. Baik. Pertanyaannya, bolehkah kita memohonkan pengampunan untuk orang lain, ya, selain untuk diri kita? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk membaca satu doa. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ghfir lana, Tuhan kami, ampuni kami. Kita mohon ampun dulu untuk diri. Setelah itu wali ikhwanina, ampuni juga untuk saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam iman. Ini yang dijadikan dasar oleh ulama kita diantaranya untuk memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu. Mereka lebih dulu beriman dan mungkin di antara mereka sudah ada yang meninggal. Mintakanlah kepada Allah pengampunan untuknya. Biasanya seseorang itu malas untuk mendoakan orang lain karena ada gil, ada rasa dengki, rasa iri di hatinya. Maka dilanjutkan dalam doa tadi. Wala taj'al fi qulubina. Janganlah engkau ya Allah menjadikan di dalam hati kami ghillan, sedikit pun rasa benci atau rasa iri. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha penyayang. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang bukan hanya dibolehkan, tapi dianjurkannya untuk memohonkan pengampunan bukan hanya bagi diri, tapi juga bagi orang lain. Banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita contoh-contoh
bagaimana memintakan pengampunan bukan hanya bagi diri, tapi juga bagi orang lain. Bahkan kalau kita cermati misalnya khatib Jumat, setiap khutbah kedua membaca satu doa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan. Al-ahya'i minhum al-amwat, yang masih hidup di antara mereka dan yang sudah meninggal. Innaka sami'un, sesungguhnya engkau maha mendengar. Qaribun, maha dekat. Mujibud da'wat, mengabulkan doa. Ya qadiyal hajat, wahai engkau ya Allah yang maha memenuhi hajat atau keinginan-keinginan kami. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin al-maqbulin. Allahumma ja'alna minal mutawadi'in. Allahumma ja'alna minal mutawadi'in. Allahumma ja'alna minal mutawadi'in. Wa la taj'alna minal mutakabbirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Allahumma arhamna warham masyayikhana wa akrimna wa akrim masyayikhana wa ighfir lana wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.